Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam sukacita. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tetap semangat amanginang melayani sekolah minggu dimanapun kita berada, berikan pelayanan yang terbaik. Dan Tuhan memberkatimu, mari tetap setia sermon, mempersiapkan diri, dan bercermin kepada firman Tuhan. Kita sermon jam itu sekolah minggu itu tanggal 19 Maret 2023, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Agak panjang Bapak Saudara-saudara, namun mari tetap setia membaca firman Tuhan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya walaupun agak panjang, namun saya mau menekankan dua hal untuk kita khotbahkan kepada anak sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ini lagu ini mungkin kita sudah tahu. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.
Ende sekolah minggu, Bapak Saudara-saudara. Ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan kepada sekolah minggu kita. Amanami Nanami ayat 7 dan ayat 13. Ya. Ayat 7, apa itu Bapak Saudara-saudara? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tuhan melihat hati. Ya. Manusia hanya melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Amanami Nanami, apa yang mau kita jelaskan dari ayat 7 ini secara khusus kepada anak-anak kita? Manginang, ya mari kita mengingatkan, menasehatkan firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan sekali-sekali memandang rupa. Ya, jangan kita kawan itu. Ya, jangan. Jelek kali, gitu loh. Ya, mari kita ingatkan anak-anak kita supaya jangan memandang muka, ya. Entah itu dia miskin, ya, entah itu dia, ya, tanda kutip jelek, parasnya, ya, dan lain sebagainya ada. Kamangina kita, ada pola binagat jangan deh, nanti dibilang membuli lagi. Mari kita ingatkan anak-anak kita, jangan sekali-sekali memandang rupa dalam berkawan. Nah ini dia, dalam berteman, ya. Kita harus ajarkan negara kita negara, ya, yang banyak suku agama. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak mau berkawan dengan beda suku, beda agama. Manginang, sejak dari dini toleransi itu sudah kita harus ajarkan. Jangan sampai seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Tuhan melihat hati, ya. Manusia melihat apa yang di depan matanya. Jangan sampai anak-anak kita itu terdoktrin pemahaman yang tidak baik, tidak mau berkawan, tidak mau mengakui kawannya yang berbeda, suku, agama, dan lain sebagainya. Menginangnya, itu yang pertama. Kita ajarkanlah. Apalagi kita, seperti kami di daerah perantauan ini, menginangnya, kita harus tetap menekankan bahwa semua kita ini bersaudara walaupun berbeda-beda. Nah, yang kedua ayat 13. Hidup dalam roh Tuhan. Ya, setelah Daud diurapi oleh Samuel, maka seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, Nanami, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita agar senantiasa meminta tuntunan roh Tuhan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Misalnya yang untuk orang besar kelas, ya, 4, 5, 6. Mari kita ajarkan mereka supaya meminta tuntunan roh Tuhan pada saat belajar, menghadapi ujian, mengerjakan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita ajarkan agar mereka meminta tuntunan roh Tuhan dalam membedakan mana yang baik dan yang tidak baik dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka. Nah demikian untuk orang yang lain juga menginang. Mari kita tekankan agar mereka senantiasa meminta tuntunan roh Tuhan dalam mengajari mereka, baik belajar, bermain, dan lain sebagainya. Apalagi agar tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetap semangat Amanginang. Kamu juga, kita juga sebagai guru sekolah minggu, mari tetap hidup di dalam tuntunan roh Tuhan, supaya kita semakin berkuasa, berkarisma, mengajarkan firman ini kepada anak-anak. Ya, kita hidup juga di dalam tuntunan roh Tuhan. Tuhan memberkatimu Amanginang. Jangan lupa, ya, persiapan buku Ende sekolah minggu, Alkitab, ya, agenda sekolah minggu, alat peraga lainnya. Salam Sunedesis. God bless you non-stop.